wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk pertemuan kuliah online kita saat ini. Kita lanjutkan eh, saat ini kita akan membahas tentang mata kuliah riset PR dan analisis media. Oke ya, di minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang penjelasan bagaimana seorang PR menggunakan database online dalam melakukan riset ya. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan tentang penelitian itu dibagi menjadi dua. Nah, ini yang akan teman-teman lakukan, teman-teman akan lakukan dalam melakukan penelitian. Oke ya, yang pertama di primary research atau penelitian yang primer itu dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di penelitian kualitatif ini yang biasa teman-teman buat untuk penelitian ya, contohnya skripsi. Di pertemuan kita pertama, teman-teman sudah memberikan judul-judul skripsi yang dimana teman-teman akan lakukan penelitian yang sudah teman-teman kasih, judul teman-teman yang sudah kasih, beserta bab 1 dan 2 dan 3. Itu rata-rata hampir semua melakukan penelitian secara kualitatif ya teman-teman ya, yang saya lihat. Kemudian juga kenapa saya minta data-data penelitian teman-teman. Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman mematangkan hasil penelitian teman-teman sampai ke bab skripsi matang, atau bab skripsi sampai ke bab tesis sampai selesai. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang penelitian kualitatif dulu. Nah, di dalam jenis penelitian metode kualitatif biasanya menggunakan berbagai macam cara dalam melakukan riset. Yang pertama adalah melakukan konten analisis. Yang kedua interview, kemudian focus group, kemudian yang empat copy testing, dan yang kelima etnographic teknik. Ya, saya ingin menjelaskan pengertian satu-satu. Di sini metode kualitatif atau konten analisis di sini biasanya melakukan presentasi ini menguntungkan nih, menyebutkan tentang perusahaan atau produk layanan. Yang saya lihat sebagian besar dari teman-teman banyak menggunakan suatu organisasi atau perusahaan sebagai bukti teman-teman dalam melakukan penelitian ya, atau skripsi ya. Baik itu ada yang di rumah sakit, kemudian ada di perusahaan pajak, kemudian ada juga organisasi yang teman-teman ambil dari tempat wisata atau tempat karya wisata, kemudian dan lain sebagainya. Ya, di sini konten analisis di sini juga sebagai presentasi artikel yang berisi pesan kunci menunjukkan bahwa organisasi yang berkomunikasi. Sebagian dari judul-judul skripsi dari teman-teman, baik itu ada yang mengambil judul tentang lapas, bagaimana seorang pengurus lapas dapat membuat kreativitas untuk orang-orang binaan. Kemudian juga ada judul yang saya lihat juga tentang pengajian ya, bagaimana seorang anak murid baik itu pesantren putri atau putra mampu untuk menghafal beberapa Al-Quran gitu ya. Nah, itu juga merupakan bagian dari konten analisis dalam suatu riset penelitian, di mana di dalam tujuan dari teman-teman untuk membuat skripsi adalah menginformasikan bahwa organisasi di mana teman-teman ambil ingin menginformasikan atau mengkomunikasikan sesuatu. Bagaimana teman-teman mengambil judul, misalnya contoh tentang rumah sakit, bagaimana teman-teman ingin menginformasikan strategi apa yang dilakukan oleh seorang humas rumah sakit dalam dalam menanggapi segala bentuk keluhan, komplain dari masyarakat. Oke ya. Kemudian tadi metode kualitatif yang pertama, konten analisis. Oke ya. Kemudian yang kedua, interview. Interview atau wawancara itu di dalam satu riset penelitian dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama adalah intercept interview, yaitu di mana orang-orang dicegat di tempat umum, dimintai pendapat, kemudian juga bisa dalam bentuk teman-teman cari ngasih brosur, kuesioner interview secara langsung nih. Hasil yang didapat juga lebih cepat, atau karena teman-teman bisa langsung dapat untuk jenis wawancara ini. Kemudian yang kedua jenis wawancara atau interview adalah purpose interviewing. Bagaimana di sini
orang yang mewawancarai memiliki keahlian atau kemampuan tertentu ya. Bagaimana dia harus berdasarkan keahlian, pengaruh kepemimpinan dalam masyarakat. Jadi menginterview atau mewawancara orang-orang penting, orang-orang yang memang berkompeten di dalamnya, di mana teman-teman melakukan sebuah riset atau penelitian. Oke. Yang ketiga, cara atau metode dalam riset penelitian kualitatif itu juga bisa dilakukan secara focus group. Oke, fokus grup di sini maksudnya adalah melakukan diskusi dalam jumlah terbatas dengan sejumlah dokumen terpilih. Dengan sejumlah responden terpilih membahas tematik tertentu dan mengambil banyak masukan dari kritik mereka. Jadi sebagian dari penelitian juga melakukan fokus group. Di dalam fokus group ini sebenarnya jarang dilakukan oleh seorang peneliti atau seorang PR dalam melakukan penelitian. Karena fokus group di sini lebih ke persepsi, bagaimana persepsi seseorang terhadap segala suatu permasalahan yang sedang diambil. Tetapi fokus group di sini juga bisa diambil sebagai bahan acuan ya teman-teman. Karena fokus group di sini juga biasanya mendatangkan orang-orang yang memang berkompeten di dalamnya terhadap suatu permasalahan yang menyangkut tentang permasalahan masalah dari yang teman-teman mau ambil, skripsi atau penelitian lainnya. Oke, kemudian yang selanjutnya metodenya adalah copy testing. Copy testing, copy testing di sini juga maksudnya adalah pesan dibuat tidak sesuai dengan karakteristik dan kapasitas audiens. Riset di sini tujuannya untuk mengetahui habis.